Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syekh Tilem di acara PBB Podcast Basa Basi. Tapi yang dibahas bukan bahasa basi, Pak. Untuk yang kali ini ya. Jadi kita kedatangan tamu agung yang banyak pengalamannya, saudara Adi. Tapi lebih tepatnya Telo sih. Iya, nama kerennya. Kok sampai diceluk Telo? Ceritanya ku ya apa celuk Telo ku lho. Ya panjang ceritanya. Gak tahu awal mula tuh anak-anak mau tahu-tahu udah nyebut gitu. Untuk memudahkan untuk mengenal saya. Tapi terkenal Telo memang. Iya. Emang disetting seperti itu biar anak-anak tuh enak. Gampang akrab. Nama keren. Iya, nama lebih akrab pastinya. Sama kayak Anda ya. Kan terkenal sama nama channelnya ya, Syekh Tilem. Syekh Tilem itu. Ya, itu filosofinya gimana ya? Lah, pas iku emang anu loh. Itu temen namanya Alvan, ada temen itu Alvan, terus Eko Gigi. Bertiga itu sebelum nikah itu. Jadi sebelum nikah itu tahun 2009 kalau nggak 2010. Ya udah pacaran tapi sama itu. Cerita itu pas hujan itu sore di rumahnya Eko Gigi. Alvan itu tanya nanti, Sirah, iku nek awakmu pas rabi karo bojomu. Terus ya apa aku mau golek pas awakmu mudah nyandringu. Masuk diceluk mobil. Kan ndak kira. Lepas mikir itu keluar nama Syekh Tilem. Ya ndak lah. Aku terkenal dengan jeneng Syekh Tilem. Setelah itu udah lupa nama Syekh Tilem. Ternyata pas hari besoknya Alvan itu manggilnya Syekh Tilem. Ya apa Syekh Tilem ki? Kabarnya itu pas deket. Melekat nama Syekh Tilem. Sampai sekarang. Kan kalau Tilem itu udah bahasa Jawanya kan tidur. Bener. Jadi Syekh yang tertidur bukan Syekh itu kalau apa ya? Setahu saya Syekh itu yang dituakan. Oh iya. Jadi yang dituakan dalam tidurnya. Oh subhanallah. Keren juga ya filosofi. Jadi ya bagus sih nama Syekh. Nggak ada itu. Di YouTube itu cuma saya saja yang punya itu. Unik itu. Syekh itu. Bisa jadian trademark merek. Nah kalau PBB itu pertamanya kan pengennya itu podcast lesehan. Iya. Kok banyak saingannya podcast lesehan. Saya cari referensi itu kok banyak saingannya. Jujur ini ya. Pas di kamar mandi, beneran pas di kamar mandi mikir apa PBB podcast basa basi enak juga PBB. Iya udah PBB jadi keluarnya PBB memang podcast basa basi. Jadi munculnya itu di kamar mandi. Pas di kamar mandi, beneran pas di kamar mandi. Hebat ya, di kamar mandi bisa mikirin hal sekali itu ya. Bener, saya itu di kamar mandi pas keluarnya itu nama PBB. Enggak, saya itu udah bohong, itu di live. Mantap. Jadi memang inspirasi itu dapat muncul hal-hal yang di tempat yang tidak terduga. Jadi kadang banyak saya itu pikiran yang keluar di kamar mandi, beneran. Inspirasi pas di kamar mandi itu beneran banyak. Cuman banyak juga yang sampai tidak tertulis. Soalnya kalau sudah keluar dari kamar mandi kadang lupa. Iya. Kadang lupa. Mau ditulis itu kadang lupa. Iya. Ya bersyukur ya kalau di kamar mandi itu hal-hal yang muncul itu inspirasi positif ya. Beneran. Inspirasi negatif kan ada juga ya, kebanyakan anak muda. Bahaya. Itu lama kalau di kamar mandi. Bisa berjam-jam juga di kamar mandi. Nah, itu bahaya sih. untuk pemuda 2023 itu ya semoga enggak lah. Iya. Kedepannya ya. Kedepannya Ya, kamar mandi pegang HP gitu ya. Itu bahaya itu. Ini inspirasinya ya, mungkin kemana-mana itu Pak. Mungkin ngerjakan tugas, ngedit Iya. apa gitu kan. Liar teman pasti.
Aduh. Terus ke depannya sih ini kan update-nya kan Rabu sama Minggu. Mungkin jam 6 pagi update-nya. Oh, semoga konsisten. Nah itu yang konsisten itu yang Iya, memang konsistensi ini agak ribet. soalnya apa ya? Ya memang konsisten itu yang sulit itu kan. Iya, kan Konsisten. memang itu kan. Disiplin. Itu kan kalau dalam Islam kan istiqomah katanya. Istiqomah. Kan itu besar tuh. Kan? Sulit tapi Sulit. besar kan ya. Ya simpel sih. Iya. Ya semoga istiqomah untuk channel ini Syekh Tilem PBB podcast PBB. Mungkin untuk bintang tamu kedepannya ya ada sih. Iya. Yang lebih berkompeten dan ya. Berkompeten. Tingkahnya semua manusia itu punya cerita tersendiri. Kalau ada hal-hal yang diambil, ya banyak yang tersembunyi sebenarnya. Ya kan aktivitasnya tetap kan untuk daki-daki gunung. Iya, untuk sementara berkurang dulu. Oh iya. Soalnya fokus keluarga, anak masih kecil-kecil. Ya itu. Ada hal prioritas juga kan. Memang harus diprioritaskan, keluarga itu memang harus prioritas. Semua hobi kan nomor ke-27 kalau ada salah lain. Tapi gini, saya tuh pernah baca buku itu. Iya. Manusia itu punya 4 istri. Punya 4 istri. Jadi jangan disalahartikan dulu. 4 istri itu nanti pada waktu meninggal itu manusia itu tanya sama istri keempat, Dek, saya tuh mau meninggal, keempat ini, apakah kamu mau ikut kalau seumpama saya mati? Enggak mas, saya tidak akan ikut, dan saya langsung akan cari penggantinya sampean. Itu yang keempat. Nangis si suami. Tanya lagi ke yang 3, Dek, saya tuh mau meninggal, apakah kamu mau ikut saya kalau mati? Enggak mas, saya tidak mau ikut, saya akan langsung cari penggantinya yang lebih dari mas. Itu yang ketiga. Tanya lagi yang kedua, tanya lagi yang kedua, istri kedua, Dek, saya tuh mau mati, apakah kamu mau ikut kalau saya mati? Ya ikut sih, cuman nganterkan saja, nggak sampai ke masuk ke liang. Ternyata ada istri pertama yang sudah lama dia tidak hiraukan. Dia kurus kering, jarang kerumat, ini bojo pertama lagi. Kebanyakan tidak kerumat, kalah sing nomor loro telu papat. Soalnya dari segi fisik kan ya sudah tua. Iya. Jadi ternyata istri pertama itu langsung maju. Mas, jangan khawatir, saya yang akan menemani mas sampai liang lahat. Nangis si suami. Jadi ada rasa apa? Menyesal, benar menyesal. Kenapa kok saya ini tidak merawat istri yang pertama? Jadi istri pertama itu adalah hati. Pondasi awal. Untuk istri kedua itu adalah keluarga, anak, istri, keluarga, kerabat. Untuk yang istri ketiga itu adalah badan. Jadi apa yang ada di badan kamu yang kamu agung-agungkan, dia tuh akan hilang langsung setelah kamu mati. Yang keempat itu adalah kekayaan, nama dan kekayaan. Kekayaan, nama, pangkat itu nanti langsung hilang, nggak akan langsung ikut ke mati. Jadi itu tahun 2008, 2009 ya, 2008-2009 saya baca itu. Saya itu kan tidak ada ada waktu baca itu. Ya emang buku itu jendela ilmu yang nggak tahu ya, tidak mesti buku juga, ya ada referensi internet ya. Tapi ngomong-ngomong masalah referensi, sekarang banyak kan jurnal, artikel hoax rawan juga yang harus kita cari. Benar. Jadi kita sebagai harus pandai memilih juga.
Kalau untuk Telo sendiri, Apa? cara memilih dan memilah untuk berita-berita yang kayak gitu. Ya yang bahaya nih masalah apa ya, agama rawan. Kalau agama sendiri, Hmm. saya sarankan itu tetap kita itu harus punya guru Iya. yang nyata. Itu Harus Dan ada punya itu guru yang ya. nyata. Soalnya tidak jelas kan sanad-sanadnya. Jadi itu pernah kan ada di postingan saya juga yang pernah saya upload itu dari kakak saya pribadi, kakak juga guru saya itu, ilmu itu ada 6 syarat. Dapat itu ada 6 syarat. Syarat yang pertama itu adalah cerdas. 2 niat. Ketiga itu sabar. 4 itu bekal. 5 itu petunjuk guru. Jadi harus ada guru. Udah guru. Guru real. 6 itu lama masanya. Jadi memang harus ada guru real. Meskipun kita banyak baca, banyak lihat di nonton di YouTube atau baca-baca artikel atau baca-baca di buku, kita tetap harus punya guru real. Namanya barokah itu harus ada di guru real. Iya. Karena apa ya? Hubungannya itu beda loh, sugestinya itu beda. Nyambungnya, sanatnya itu Iya. Jadi sangat perlu. penting, itu sangat penting. Apalagi kan untuk sekarang itu kan kita kayaknya terombang-ambing. Kembang dalam hal apa? Dan dalam agama kita kan kayak gini, ada isu kayak gini, ada berita kayak gini, ada hadis kayak gini. Kalau kita terombang-ambing kan bahaya juga. Soalnya tafsir masing-masing orang beda-beda. Jadi kita Rawan. harus lebih bijak lah. Berat tapi kalau bahas agama ini ya, kita alih topik sih. Bukannya berat sih, bukan apa ya? Ya Pak, ya Pak. Bukan orangnya kayaknya, bukan faktnya. Untuk fakta. Tapi yang tadi itu bener kan? Tapi bener, memang bener. Ya tapi ya ada perkataan yang bilang yang dilihat itu bukan orangnya, tapi kata-katanya. Bener. Tapi kebanyakan orang sekarang itu condong ke orang siapa yang berbicara. Kebanyakan mayoritas, kebanyakan orang itu melihat siapa yang berbicara. Cuma kuli ngapain itu? Ngomong kayak ngono, kuli ngomong kayak ngono, biasa. Jadi orang condongnya kayak gitu. Mindsetnya itu kayaknya perlu dirubah dikit. Jadi podcast basa-basi ini jangan dilihat narasumbernya. Bukan, jangan dilihat narasumbernya. Kata-katanya, isinya. Positif ambil, negatif buang. Tapi banyakannya positif. Positif ya. Positif semua. Tergantung penontonnya bisa memilah. Jadi harus lebih bijak. Tapi nontonnya itu harus full sampai selesai, sampai tengah. Tapi mungkin sebelum diposting oleh saya film kalau ada yang kata tidak pantas, apa itu di cut apa gimana gitu. Kebanyakan itu langsung saya posting. Anti ribet ya. Anti ribet. Jadi di podcast yang filter penonton berarti ya. Langsung penonton. Jadi kita harus bisa mencerdaskan penonton secara tidak langsung. Mantap. Keren. Ada apa ya? Ada kebanyakan sekarang itu jarang jarang orang sekarang itu ditimbang perkataan itu dari sudut apa, jadi jarang langsung dimakan mentah-mentah, tidak dikunyah. Wis keselek tadi ini keselek. Itu yang rawan tersesat nih. Iya, tidak salah juga, memang harus butuh nalar yang tinggi. Benar. Di nalar lagi. Berarti edukasi pendidikan itu penting berarti ya? Iya, penting. Pergaulan juga penting. Pergaulan. Artinya kalau pergaulannya ya dari yang bergaul sendiri ya. Mau milih-milih bergaulnya juga salah juga ya. Milih-milih salah, tak milih-milih juga salah. Iya, serba repot. Misal ya kalau ada perkumpulan apa menjauh gitu kan salah juga kali ya apa ya bahasanya gini loh. Bahasanya itu kumpul king tidak campur. Sama seperti minyak masuk ke dalam air, kumpul tapi tidak campur.
Iya, Bisa diterima. bisa. Kumpul tapi tidak campur. Ya kumpul, Iya. cuma tidak campur. Tapi agak sulit juga ya. Sulit, soalnya filternya dari diri sendiri kan. Mm. Dari diri sendiri. Jadi untuk para pendengar, bagi teman-teman, lebih bijak lah dalam mendapat atau menerima atau melihat atau membaca apapun itu, harus lebih bijak kita memfilter informasi itu. Soalnya ke depan itu persaingannya tambah ketat, informasi juga tambah liar kemana-mana. Jadi kalau bukan kita yang menyaring, Ya, siapa lagi? iya. Jadi mungkin di podcast basa-basi ini sedikit bisa membantu lah bagi teman-teman. Semoga bisa juga sebagai pengingat agar lebih bijak. Ya, ini juga sebagai ajang silaturahmi lah. Ini tamu agung beneran loh guys. Iya. Pasti. Beneran tamu agung beneran ini. Iya. Ahli komputer, ahli sembarang ini. Ahli sembarang. Ya, tapi ngomong-ngomong ahli itu harus satu kayaknya, 1-2 Iya, ahli. ahli. Kalau ahli dalam banyak bidang itu Kurang iya. ahli. Makanya yang paling mahal itu kan dokter spesialis. Ya. Kita harus punya spesialis ini. Nah, masalahnya ini orang Indonesia ini kebanyakan serba bisa. Tidak ada yang ahli. Repot cari yang ahli. Spesialis benar. Nggak bisa ya. Kalau Iya. nggak bisa, Iya. nggak bisa. Iya, soalnya kadang misal menekuni sesuatu nih, gampang pindah-pindah kita ini. Apa seneng apa, nekunin apa gitu. Apa memang orangnya ya? Bukan kayaknya. Ya dari orangnya bisa juga. Soalnya gini loh, saya tuh pernah bincang-bincang sama Teguh. Ujung-ujungnya itu memang udah dibikin kayak gini Indonesia itu. Indonesia. Kalau sampai spesialis semua kalah Amerika itu. Iya. Beneran. Memang ya dari dasarnya sudah dibuat gini. Jadi nggak usah jauh-jauh, sudah takdir. Iya. Tapi rata-rata orang yang berpindah-pindah kan tidak ada hasil gitu mungkin. Tergantung dari targetnya juga. Iya, nggak ada hasil nggak pindah gitu. Saya pernah ada kisah real. Ada orang Jepang itu cuma buat apa kayak kertas lipat. Nah. Hobinya cuma melipat-lipat, nah, buat apa gitu kayak pesawat, kupu-kupu. Saking kan itu kegiatan hal yang sia-sia sebenarnya kalau kita pandang. Tapi itu terpandang maksudnya itu apa ya? NASA itu tertarik sama orang tersebut. Terus akhirnya itu orang itu dibuat ya apa ya kesarannya, disewa lah kan. Dikontrak. Iya, untuk merancang keseimbangan pesawat atau tidak salah mungkin. Soalnya kan lipat-lipat tuh butuh presisi kan. Benar. Akhirnya ya itu sukses gara-gara melipat kertas. Iya, hal yang tidak berguna lah kalau dilihat dari kacamata orang. Balik lagi itu butuh bertahun-tahun itu. Balik lagi kayak gitu, itu memang didasari dari kita itu ada sisi yang tidak dimiliki sama negara lain, ya sisi agama itu. Jadi kalau agama kita kan menyarankan tidak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia. Iya. Melipat kertas, kertas kena, saya kertas kena dilipat, di kapeng ranyam. Iya. Nah, kata yang kayak pandangannya orang tuh hal yang nggak berguna. Mungkin dia cuma hobinya ya lipat kertas buat bentuk lah, berbentuk buku-buku gitu, ada bentuk bunga. Gitu. Apa jenis itu? Istilah aku lali bisa. Pas lipatnya apa tuh, ornamen apa gitu, pembuatan kayak gitu. Ya banyaknya kisah-kisah orang yang fokus pada banyak hal yang bisa diambil sih. Iya. Aslinya tergantung dari kita itu mau fokus apa enggak. Semoga bahas podcast basa-basi ini fokus lah.
barokah kopi ini. Terkadang bisa belok di tengah jalan, guys. Indonesia itu kayak gitu emang guys. Iya. Indonesia itu orangnya bisa kemana-mana. Iya. Kadang iri dengan pikiran sayanya nggak kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Kadang iri juga. Oke, cukup untuk hari ini. Itu iklan. Biasa guys. Biasa banyak iklannya nih. Banyak iklannya guys. Di Iklan tak mengasihkan. semoga di pertemuan podcast hari ini banyak Benar. hikmah yang diambil. Iya. Justru saya sebagai narasumber yang banyak hikmah. Sebenarnya Anda cocok untuk solo podcast ya. Kalau untuk Soalnya referensinya banyak. wah, kayaknya itu harus banyak belajar juga. Hmm. Oke, itu untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, share untuk mensupport channel saya film. Iya. Insya Allah saya itu ada tujuan untuk penghijauan. Satu tetap pengen untuk Kedepannya. penghijauan. Kedepannya itu tetap ingin penghijauan. Ingin menghijaukan bumi agar anak cucu kita itu bisa lebih lama lah menikmati indahnya alam Indonesia. Tapi realitanya sawah sudah dibabat semua ya untuk perumahan. Selama kita itu hidup di atas harapan, guys. Iya, harapannya. Jadi dari harapan itu mungkin kita itu bisa memunculkan dan mewujudkan apa yang kita harapkan. Tetap optimis ini Tetap ya, optimis. jangan patah menyerah. Ya, kalau tidak punya harapan kan kita berhenti sudah. Iya. Oke, saya Hari. Podcast PBB untuk pertemuan kali ini. Tetap stay tune setiap Rabu dan Minggu kita update di podcast Basa-basi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.